Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu dosen dan dosen penguji ujian kinerja tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Juliana Simamora, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 1 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. NIM 220215100027. Saya mengajar di SD Negeri 173-403 Sirisi, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini, Rabu tanggal 16 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja di kelas 3 dengan materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Siapa yang bersedia? Saya. Krisna. Oke, yang lainnya silakan anak Ibu Krisna. Yang lainnya kami undang untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia 1, 2, 3 ya. Indonesia. Indonesia.
1 dan 2 menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa ini. Ya Allah Bapa kami di surga, kami ingin belajar kajian kami, firman kami diinginkan kami bisa menerima pelajaran yang diberikan guru kami. Amin. Baik, kita mau mulai pembelajaran kita. Ayo bukunya dikeluarkan anak-anak. Ya, bukunya dikeluarkan. Langsung buka buku kita pada pembelajaran 4 subtema 3. Ayo, pembelajaran 4 subtema 3. Sudah dibuka semuanya? Hari yang lalu kita sudah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Nah, coba amati gambar yang ibu buat di papan tulis ini. Ayo, amati gambarnya ya. Ya, coba perhatikan gambar yang di depan ini, di mana kita hari ini mempelajari dari, baca sama-sama ya. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Iya, tema 1 dan di subtema 3 pertumbuhan hewan, pembelajaran 4. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan dulu sebentar. Ayo, ini merupakan gambar apa? Coba perhatikan ya. Ini gambar apa? Ayo, gambar apa? Gambar apa? Lingkungan sekitar kita. Di mana di gambar ini terdapat apa-apa saja? Apa saja yang terdapat di sana? Ada tumbuhan. Ini dia. Baru ada apa lagi? Ada kupu-kupu. Apa lagi? Ada ayam beserta telur dan pada pembelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari tentang perkembangan hewan, yaitu ayam. Di mana ayam itu bertelur, lalu telurnya dierami selama berapa hari Bu bilang? 21 hari. Iya, selama 21 hari. Telur dierami oleh induknya. Lalu setelah dierami selama 21 hari, telurnya akan bagaimana? Iya, akan menetas. Menetas dia dengan melahirkan anak ayam yang kecil dan mungil. Itu dia. Nah, pada saat itu setelah dia tumbuh, setelah dia menetas dari telurnya, dia akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Di mana anak ayam itu akan berkembang, bertumbuh dari ayam yang tidak mempunyai bulu kasar. Dengan beberapa minggu dia akan tumbuh bulu-bulu kasarnya sampai dia menjadi kembali hewan atau menjadi ayam dewasa. Nah, sekarang coba ayo kita amati dulu video ini ya. Metamorfosis kupu-kupu. 1. Telur. 2. Ulat. 3. Kepompong. 4. Kupu-kupu. Serangga ini biasanya mudah ditemukan terbang di taman pekarangan rumah. Banyak orang yang belum mengetahui bahwa kupu-kupu merupakan wujud dewasa dari ulat. Pada saat tahap dewasa, kupu-kupu hanya memakan cairan berupa nektar. Kupu berperan cukup penting sebagai penyerbu alami dalam proses pembuahan bunga. Kali ini kita akan membahas mengenai daur hidup dan metamorfosis kupu-kupu. Daur hidup kupu yaitu dari telur kupu yang menetas kemudian tumbuh memasuki tahap larva.
kemudian berkembang menjadi pupa atau kepompong. Selanjutnya pupa berubah menjadi kupu dewasa. Kupu memasuki masa kawin dan akan menghasilkan kupu generasi baru dengan siklus yang sama dan akan berulang kembali. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai rincian proses tahapan pertumbuhan metamorfosis lengkap kupu-kupu. 1. Fase telur. Setelah memasuki masa kawin, kupu betina akan menghasilkan telur. Beberapa telur jenis kupu-kupu mungkin berbentuk bulat, tetapi ada juga beberapa telur dari spesies lainnya berbentuk lonjong. Biasanya telur kupu diletakkan pada daun tanaman, yang mana merupakan sumber makanan larva kupu nantinya. Telur kupu akan menetas dalam waktu 3-5 hari, tergantung dengan jenis spesies dan iklim tempat telur tersebut berada. 2. Fase ulat atau larva. Kupu yang baru menetas dari telur dikenal sebagai larva, atau juga bisa dikatakan sebagai ulat. Sesaat setelah menetas, ulat akan mulai memakan daun yang berada di sekitarnya. Pada saat fase ini, ulat membutuhkan banyak makanan sehingga akan merusak tanaman dan sering dianggap sebagai hama. Ulat berganti kulit sebanyak 4-6 kali. Pergantian kulit pada ulat ini disebut molting. 3. Fase kepompong atau pupa. Segera setelah ulat tumbuh dan mencapai panjang penuh, ulat membentuk diri menjadi pupa yang juga dikenal sebagai kepompong. Kepompong biasanya berwarna hijau atau coklat. Hal tersebut bertujuan untuk menyamarkan diri sesuai dengan lingkungan sekitar. Jika dilihat dari luar kepompong, kelihatannya ulat itu mungkin hanya beristirahat dan tampak tidak beraktivitas. Tetapi sebenarnya di dalamnya terdapat proses perubahan yang dilakukan. Proses pembentukan ini berlangsung antara 7-20 hari, tergantung dari jenis spesiesnya sendiri. 4. Fase kupu dewasa atau imago. Kupu dikatakan memasuki fase dewasa ketika ia berhasil keluar dari pupa atau kepompong. Sesaat setelah keluar dari kepompong, kedua sayap masih lembut, lemah, dan terlipat menempel di tubuhnya. Kupu kemudian akan memompa darah ke dalam sayap untuk membuatnya bisa bekerja dan mampu mengepakkan sayapnya. Biasanya dalam waktu 3 atau 4 jam, kupu-kupu akan mulai bisa terbang. Kupu-kupu terbang di sekitar wilayah tersebut dan mencari makanan berupa nektar untuk bertumbuh kembang. Saat memasuki masa kawin, kupu akan terbang dan mencari pasangan untuk bereproduksi. Setelah kawin, kupu betina akan bertelur. Kupu biasanya akan meletakkan telurnya di bagian bawah atau ujung daun. Telur yang menetas akan menghasilkan anak kupu yang baru, dan siklus ini akan berulang pada generasi kupu berikutnya. Karena kupu mengalami 4 fase tahapan pertumbuhan, maka dapat disimpulkan bahwa kupu mengalami proses metamorfosis sempurna. Itulah penjelasan lengkap mengenai daur hidup dan metamorfosis kupu. Tepuk semangat! Baiklah anak-anak, sekarang kita sudah menyaksikan tadi video pembelajaran tentang metamorfosis kupu-kupu. Pernah kalian lihat kupu-kupu? Di manalah kalian sering melihat kupu-kupu itu? Kenapa teman-teman bunga sering kita lihat kupu-kupu?
kupu-kupu sering menghisap nektar dari bunga? Kenapa kupu-kupu sering terlihat di taman bunga? Iya, itu sering menghisap nektar bunga sebagai makanan pada kupu-kupu. Nah, setelah kupu-kupu dewasa, dia akan bertelur. Itu tadi kan bilang. Nah, setelah dia bertelurnya di mana? Di dalam Di daun tumbuh-tumbuhan. Nah, setelah beberapa hari, telurnya akan apa? Menetas, menumbuhkan satu individu yang baru, melahirkan satu individu yang baru. Nah, di sana disebutlah dia sebagai pupa. Telur menetas menumbuhkan makhluk baru, yaitu yang disebut dengan ulat. Lama-lama ulat ulat keluar dari telur akan memakan daun-daun tumbuhan. Nah, setelah dia makan, dia akan bertumbuh besar menjadi ulat yang siap untuk menjadi kepompong. Nah, setelah beberapa hari ulat sudah membentuk kepompong, dia akan berubah kembali lagi menjadi kupu-kupu dewasa. Coba sekarang kita menggerakkan bagaimana membuat contoh gerakan dari daun hidup kupu-kupu itu, ya, dari daun hidup kupu-kupu itu. Coba ayo kita buat gerakan dari mulai gerakan telur. Ayo, bagaimana telur? Coba ayo. Iya, gerakan telur. Nah, setelah telur menjadi apa? Menjadi apa? Bagaimana bentuk ulat? Ayo, itu bentuk ulat. Nah, setelah ulat, lalu menjadi apa? Bagaimana gerakannya? Kepompong. Setelah menjadi kepompong apa? Kupu-kupu. Iya, bagus. Sekarang kupu-kupu itu bagaimana bentuknya menurut kalian? Cantik dan cantik dan iya. Kita ada punya nyanyian. Siapa masih ingat nyanyian yang pernah kita nyanyikan? Kupu-kupu yang lucu. Bisa kita nyanyikan? Bisa kita nyanyikan? Bisa kita nyanyikan? 1, 2, 3 ya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau berlari? Rumah-rumah yang layu-layu, tidaklah sayangku merasa Iya, nyanyian itu merupakan menunjukkan bahwa kupu-kupu itu adalah binatang yang indah dan lucu. Oke, sekarang buka buku kita di halaman 125. Ada gambar apa di sana? Gambar daun hidup kupu-kupu. Lihat, ada di sana satu buah teks. Coba baca dulu dengan kuat dan jelas. Si Putri, kuat dan jelas. Yang lainnya memperhatikan bukunya. Ayo. Gambar di atas menunjukkan daun hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Ayo, sambung pela. Setelah itu tubuh ulat akan
berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Oke, dari teks bacaan ini kita mau mengambil yang namanya ide pokok. Ide pokok itu adalah gagasan utama atau kalimat utama pada sebuah paragraf. Nah, ingat. Ini maksud dengan kalimat. Oke. Persilakan anak ibu, Yovela. Kalimat adalah susunan dari beberapa kata yang sudah memiliki arti. Iya, tepuk tangan buat Yovela. Kalimat adalah ayat 1 dan 3 ya. Nah, ide pokok itu biasanya terletak ya, ide pokok ya, ide pokok. Ini yang mau kita cari dari paragraf yang sudah kita baca. Apa tadi ide pokok itu Ibu bilang? Ibu Putri. Kalimat utama. Iya, kalimat utama pada sebuah paragraf. Ide pokok adalah kalimat ya, kalimat utama pada sebuah paragraf. Paham sampai di sini? Oke. Apalah yang menjadi kalimat utama di paragraf yang sudah kita baca? Sudah ada yang bisa mencarinya? Sudah ada? Belum? Belum? Oke, anak ibu dibantu ya. Ini ibu buat contohnya. Di sini adalah saya ulang membacanya. Gambar di atas menunjukkan daun hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daun sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Di sini adalah ide pokoknya adalah betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Paham sampai di sana? Paham? Tadi kalian mengamati enggak? Bagaimana teman kita melakukan gerakan kupu-kupu itu? Diperhatikan? Diperhatikan? Oke, coba kita ulangi ya. Dan perhatikan bagaimana temanmu. Ada nggak yang salah? Ya, ada nggak yang salah? Coba kita ulangi ayo. Kalau ibu bilang telur, buat gerakannya ya. Ya, buat gerakannya. Nah, perhatikan dulu gambar-gambarnya ini. Perhatikan. Ini dia. Tidur terlentang sambil mendekap kaki dengan badan. Ini adalah gerakan telur. Paham? Berarti kita harus meminggang kaki kita sambil mendekap. Ya, paham kan? Oke, nanti akan kita buat. Ini gerakan untuk telur. Nah, ini lihat. Ini gerakan apa? Ulat. Ulat ini dia. Bergerak. Paham? Sudah paham? Oke. Ini apa? Tangannya diangkat. Ya. Lalu yang ini mana? Yang ini apa? Ini apa? Kupu-kupu. Coba ayo kita buat. Jika ibu bilang telur, bikin gerakannya ya. Perhatikan caranya. 1, 2, 3. Sudah? Bisa? Bisa? Ibu bilang telur, buat gerakan telur ya. Bagaimana telur? 1, 2, 3. Telur. Oke. Udah. Oke. Come on. Ya. Come on. Oke. Tepuk daun hidup kupu-kupu.
Pasti kita tahu bagaimana tentang daur hidup dari kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu merupakan hewan yang cantik, hewan yang lucu. Namun, di dalam membuat gerakan itu pasti kita ada yang salah. Nah, ketika teman kita memiliki kesalahan atau membuat kesalahan pada suatu kegiatan, apa sebaiknya yang kita lakukan? Ya, kita memberikan saran kepada teman kita. Saran berupa apa? Saran seperti apa yang kita berikan? Oke, saran apa yang bisa kamu berikan? Siapa yang bisa? Saran yang baik. Saran yang baik. Siapa yang bisa membuat contohnya? Memberi contoh yang baik. Memberi contoh yang baik. Coba ayo sekali lagi. Tepuk semangat. Jika kita menemukan kesalahan pada teman kita, sebaiknya apa yang kita berikan? Apa? Tidak. Saran apa yang sebaiknya kita berikan? Saran yang baik. Saran yang baik berupa contohnya, siapa yang bisa? Saran yang baik itu seperti apa? Ayo. Memberikan contoh yang baik. Memberikan contoh yang baik. Iya. Itu dia yang harus kita berikan kepada teman kita. Nah, dengan kita memberikan saran itu termasuk dalam pengamalan Pancasila sila yang kedua. Tahu bunyi sila yang kedua? Tahu. Apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang dilambangkan dengan iya. Dengan kita memberikan saran yang baik kepada teman kita, kita sudah termasuk mengamalkan sila Pancasila yang kedua. Nah, perhatikan gambar di depan ini, ayo. Perhatikan gambar yang di depan ini. Di sini, ayo. Bisa diperhatikan? Bisa diperhatikan? Ah, ini gambar apa? Gambar apa? Gambar apa ini? Gambar burung Garuda itu merupakan lambang dari negara Indonesia. Lambang kedaulatan Republik Indonesia. Di mana tadi pada burung Garuda ini ada 5 sila, yaitu yang disebut dengan Pancasila. Oke. Nah, saran dengan kita memberikan saran kepada teman itu sudah termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Yang berbunyi apa? Kita ulang sekali lagi, berbunyi apa? Yang dilambangkan dengan nah, itu harus bisa kita pupuk bersama. Itu harus perlu kita jaga demi menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, sekarang akan Ibu bagikan lembar evaluasi yang akan kalian kerjakan. Sudah? Ini lembar evaluasi yang dikerjakan secara perorangan. Sudah bisa mengerjakannya nanti kan? Sudah. Oke.
Karena sudah selesai, nanti ibu akan memeriksanya. Ibu mengumpulnya kembali. Ayo. Baiklah, evaluasi sudah selesai kita lakukan. Sekarang, apa-apa saja pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini? Apa? Daun hidup, kupu. Siapa lagi? Apa lagi? Ayo. Ibu Rafael. Tentang daun hidup kupu-kupu. Bagus, tepuk tangan. Apa lagi? Selain daun hidup kupu-kupu, apa lagi? Ibu Hana. Memberikan saran kepada teman yang berbuat kesalahan. Ayo dia benar benar. Bagaimana perasaanmu ketika mempelajari pelajaran ini? Senang. Nah, untuk itu kita sudah mempelajari pembelajaran kita hari ini. Besok kita akan mempelajari tentang daun hidup katak. Nah, di rumah tolong dibaca kembali bukunya dan dibuka karena kita besok akan mempelajari tentang daun hidup katak. Paham sampai di sana? Paham sampai di sana? Supaya kita bisa pulang sekarang. Ayo simpan bukunya anak-anak. Supaya kita pulang, salah seorang dari murid ibu undang untuk memimpin untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang bersedia? Putri, ibu persilakan. Semua berdiri. Semua berdiri. Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila anugerah pendukungmu. Payo proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Supaya kita pulang, siapa yang dapat untuk memimpin doa? Anak Ibu Monika, silakan. Sifat untuk berdoa. Mari kita berdoa. Betapa kita tidak bersyukur 1, 2, 3 ya. Betapa kita tidak bersyukur. Berdoa menilai. Ya Tuhan, kami sudah selesai belajar ya Tuhan, berdoa kami perjalanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Amin.